Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Lutfianti Marani dengan 3 digit NIM terakhir saya yaitu 065 dari kelas Mobile Programming A. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi mobile yang sudah saya buat yaitu bernama Remove atau kepanjangannya Review Movie. Di mana di sini terdapat beberapa informasi film lokal maupun luar negeri yang nantinya akan mempermudah pengguna untuk mengetahui film tersebut. Baik, langsung saja untuk ke demo programnya. Di sini untuk halaman pertama yaitu launching page, di mana terdapat gambar dari aplikasinya, lalu untuk button get started. Di get started ini, lanjut ke halaman login. Ketika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna harus melakukan register terlebih dahulu. Di sini akan saya tuliskan. Lalu di sini untuk emailnya saya akan isikan. Lalu ketika sudah diisikan semua inputan, maka masuk ke setup. Nah, jika register berhasil, maka akan muncul user is successful created. Maka kita masuk ke halaman homepage. Nah, di sini di halaman homepage ini terdapat dua bagian, di mana terdapat upcoming movies dan new movies. Lalu di sini terdapat di atas sendiri terdapat tulisan remove what you want to know, lalu ada profil pengguna. Nah, ketika pada bagian upcoming movies ini terdapat beberapa gambar yang bisa digeser ke kanan. Lalu ketika diklik, maka akan muncul judul Kukira Kau Rumah, dan terdapat juga gambar cover dari film tersebut. Lalu di sini juga terdapat deskripsinya dan case-nya. Lalu pada bagian new movies ini, untuk upcoming movies itu merupakan film-film yang akan tayang. Lalu untuk new movies ini adalah film-film terbaru yang sudah tayang. Di sini ada The First Saga dan lain-lainnya. Ketika diklik, maka dia akan masuk ke detail filmnya. Di sana ada judul, ada gambar, ada logo play button-nya, dan juga ada logo favoritnya. Di sini juga ada case-nya, sama seperti yang di upcoming movie tadi. Pada detail page ini, maka kita bisa juga menekan icon love ini untuk menjadikan film ini menjadi favorit. Nah, jika diklik, maka berubah menjadi merah, dan juga pada favorit movie ini akan muncul The Face Saga. Di sini, maka The Face Saga ini menjadi film favorit pengguna. Lalu di sini juga terdapat page kategori. Nah, di sini ada 5 kategori, action, adventure, drama, fantasi, dan horror. Ketika diklik kategorinya, maka akan muncul film-film yang termasuk dalam kategori action. Jika adventure, maka akan muncul kategori film-film adventure dan juga seterusnya. Lalu, terdapat juga profile page, di mana ini merupakan fetching data yang tadinya untuk register itu sudah tersimpan pada Firebase. Di sini saya menggunakan Firebase Authentication, di mana ketika kita menginputkan email yang sama, maka ketika kita mendaftarkan email yang sama, padahal email tersebut sudah ada di Firebase, maka tidak akan bisa membuat akun lagi. Maka kita harus menggunakan email yang berbeda. Lalu di sini di profile page ini terdapat username yang sudah kita inputkan tadi, dan juga email yang sudah diinputkan juga tadi di register. Lalu ini ada tombol logout. Nah, ketika tadi kita sudah melakukan register, maka kita bisa melakukan login. Di sini saya akan menggunakan akun tadi. Maka dengan akun register yang sudah terdaftar tadi, kita bisa melakukan login dan bisa masuk ke dalam aplikasinya. Dan kita masuk ke codingan. Oke, mulai dari fetching API. Di sini terdapat fetching API untuk file fetching API di mana digunakan untuk mengambil data dari Firebase. Jadi saya untuk API saya menggunakan Firebase. Di sini real-time database sehingga nantinya bisa dipanggil pada tampilannya. Di sini saya membuat ada dua bagian favorit sama movies. Oke, lanjut ke Visual Studio Code-nya. Di sini terdapat fetching API di mana ada fetch data movies dan juga URL yang digunakan pada Firebase. Nah, di sini juga terdapat beberapa variabel yang terdapat pada Firebase, yaitu judul, deskripsi, gambar, genre, rating, dan status, serta case yang nantinya akan ditampilkan pada detail page movie-nya. Tapi ketika data tersebut tidak bisa diolah, maka nanti terdapat failed to load databases. Lalu, di sini juga ada fetch data favorit, di mana nantinya ketika pengguna menambahkan film ke tampilan favorit, maka data akan diambil dan dimasukkan ke Firebase nanti. Nah, di sini kurang lebih sama dengan fetch API-nya dari data movies, terdapat URL dan juga terdapat key-nya, UUID.
Lalu di sini terdapat juga cek favorit, jadi untuk mengecek judul movie-nya, dan juga di sini untuk memasukkan toggle favorit untuk memasukkan, film tersebut ke dalam daftar favorit. Lalu masuk ke dalam folder models, di sini ada data case, di mana untuk menginisialisasikan, mmm, case atau pemain agar nantinya lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam tampilan, yaitu di sini ada variabel foto. Lalu di sini untuk model ada data favorit, di mana juga terdapat inisialisasi dari kelas favorit yang nantinya akan bisa diambil mulai dari model ini menjadi penengah untuk Firebase dan juga untuk tampilan nantinya. Di sini ada variabel UUID, judul, deskripsi, gambar, genre, rating, dan status. Nantinya, agar lebih mudah, maka dipanggil dari model ini. Sehingga tidak perlu untuk memanggil data satu persatu, tetapi hanya memanggil satu variabelnya saja, maka data tersebut akan bisa masuk ke dalam tampilan. Lalu untuk data movies ini juga sama dengan favorit, di mana kita menginisialisasikan variabel-variabel yang ada yang dibutuhkan dalam data movie. Data movie ini digunakan pada detail page movie, yaitu ada ID, judul, deskripsi, gambar, genre, rating, status, dan juga case-nya. Nantinya kurang lebih juga sama dengan favorit, di mana nantinya akan dipanggil pada tampilan yang diinginkan. Lalu kita masuk ke kategori page. Untuk kategori page ini digunakan untuk, kategori 5 kategori yang ada. Di sini ada action, adventure, drama, fantasi, dan horor. Di sini juga terdapat cover-nya saya ambil dari internet. Lalu di sini juga terdapat tampilannya, untuk kode tampilannya. Di sini terdapat icon untuk kembali ke halaman sebelumnya. Lalu untuk discover ini menandakan bahwa tampilan tersebut merupakan tampilan kategori. Nah, di sini juga terdapat navigator push, di mana nantinya ketika kita mengklik salah satu detail kategori page-nya, maka akan masuk ke detail kategori page. Seperti contoh, di sini ketika kita mengklik The Fast Saga, maka dia akan masuk ke detail page. Lalu untuk di sini juga akan menampilkan kategori yang sudah diinisialisasikan atau disebutkan di atas. Lalu terdapat juga button navigator bar-nya ini. Lalu kita masuk ke detail kategori page-nya. Untuk kategori page itu adalah detail film yang mohon maaf, detail kategori page ini adalah film-film, eee, film-film yang sudah termasuk pada kategorinya. Ini juga ada fetch data movies-nya, yaitu untuk mengambil data-data film yang ada, dan juga mengambil gambar, judulnya. Jadi nantinya tampilannya akan seperti ini. Nah, ini. Ini adalah tampilan untuk detail kategori page. Lalu kita masuk ke favorit page. Untuk favorit page ini adalah tampilan ini. Nah, di sini, juga menggunakan fetching API, di mana juga terdapat icon dari untuk kembali ke halaman sebelumnya, lalu ada teks favorit movie, lalu ada teks this your favorite movie, ini. Lalu di sini juga kita menggunakan fetch data favorit, di mana, ketika pada detail film sudah diklik tanda favorit, maka akan berbentuk merah. Lalu dia akan masuk ke dalam favorit movie ini, pada tampilan favorit movie ini. Sehingga nantinya akan memunculkan gambar, sini memunculkan gambar dan juga memunculkan judulnya. Lalu kita ke homepage, di mana di homepage ini merupakan tampilan ini. Nah, di sini kita juga menggunakan fetch data movie, di mana nantinya, ada beberapa movie yang ada pada 2 bagian, yaitu upcoming movies dan new movies. Di sini juga diinisialisasikan upcoming movies tulis dan new movies tulis. Lalu di sini juga terdapat tulisan remove, what you want to know, dan juga profilnya. Lalu pada codingan juga di sini, saya menggunakan widget, di mana, memanggil upcoming widget. Nah, upcoming widget ini terdapat pada kelas ini, terdapat tulisan upcoming movies dan juga nantinya dia mengambil, data, yaitu data dari movies-nya. Nah, data ini diambil dari status yang sudah ada di Firebase, di mana terdapat upcoming movie dan new movies. Dan ketika sudah dipanggil upcoming movies statusnya, maka dia akan masuk ke bagian upcoming movies, sedangkan untuk new movies, dia akan masuk ke bagian new movies-nya. Lalu di sini juga upcoming movies hanya menampilkan gambarnya saja, sedangkan new movies, menampilkan gambar, judul, genre, dan juga rating. Untuk new movies juga sama konsepnya dengan upcoming movies. Lalu kita masuk ke movie page. Movie page ini merupakan detail dari filmnya. Di sini terdapat, get datanya untuk mengecek apakah film tersebut merupakan, film favorit untuk fetching API-nya.
Lalu di sini juga, menampilkan tampilannya yaitu untuk, mmm, untuk pada detail film ini terdapat gambar gambar, lalu ikonnya robek, lalu terdapat juga fetching API di mana ketika, pengguna mengklik ikon favorit, maka dia akan masuk ke dalam, tampilan favorit. Di sini ada kondisi-kondisi, lalu terdapat juga ikon play button, terus mengambil judulnya, di sini judul, terus deskripsinya, dan case widget. Nah, untuk case widget ini saya memanggil dari folder widget, lalu di sini juga terdapat kode profile view, di mana profile view ini merupakan tampilan dari profile view aplikasi pengguna. Nah, di sini juga terdapat warna gradasi dari tampilan, lalu di sini juga terdapat foto dari pengguna, lalu di sini juga, dipanggil data username yang ada pada register, itu dipanggil di sini dan juga email, email untuk register juga, diambil dari data register yang sudah diinputkan di awal tadi. Lalu di sini ada ketika kita mengklik button logout, maka aplikasi akan kembali ke halaman login. Lalu di sini juga ada Firebase Auth Service di mana digunakan untuk, mengecek email dan juga password ketika menggunakan register dan login. Ketika register, maka nantinya data akan masuk ke Firebase dan disimpan sehingga ketika pengguna menggunakan akan login dengan email dan password yang sama, maka bisa masuk ke dalam aplikasinya. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan aplikasi dari Remove ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.